Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari kalimat efektif salindia pertama. Apa itu kalimat efektif? Untuk apa kita mempelajari materi kalimat efektif? Apa fungsi dari kalimat efektif? Kapan kita menggunakan kalimat efektif? Apakah kalimat efektif itu hanya digunakan dalam penulisan karya ilmiah? Apakah kalimat efektif itu harus menggunakan kosakata yang baku? Apakah kalimat efektif itu harus menggunakan bahasa yang formal? Salindia kedua, jadi kalimat efektif ini sering disalahartikan sebagai kalimat yang menggunakan kosakata yang baku dan kalimat yang menggunakan bahasa yang formal. Padahal kalimat efektif itu selalu digunakan, baik itu di kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan akademis. Di kehidupan sehari-hari, misalnya waktu kita berbincang-bincang dengan teman, kemudian waktu menyampaikan pidato atau ceramah, apalagi saat menyusun karya ilmiah, itu menggunakan kalimat efektif. Bahkan dalam karya sastra yang biasanya menggunakan majas-majas, menggunakan bahasa yang kias, itu juga tetap memperhatikan unsur-unsur kalimat efektif. Apakah kalimat efektif itu harus disusun dengan kosakata yang baku? Tidak. Kita bisa menggunakan kosakata yang tidak baku seperti dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan tidak selalu menggunakan kosakata yang baku. Apa poin utamanya? Nah, dalam pembelajaran di sekolah sering diberi pengertian bahwa secara singkatnya kalimat efektif itu kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Ya, karena tidak bertele-tele, langsung pada maksud atau tujuannya ingin menyampaikan apa. Kemudian kalimat efektif ini akan gagal ketika seseorang salah paham dengan maksud kita. Jadi ketika dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita katakan itu tidak sama persis dengan apa yang kita maksudkan, kemudian pendengar kita tidak memahami apa yang kita bicarakan atau salah mengartikan, salah paham, maka mungkin saja yang kalian gunakan itu bukan kalimat efektif. Kemudian kalimat yang bertele-tele, pemborosan kata, kemudian tidak sesuai dengan struktur bahasa yang baik, itu bukan kalimat efektif. Salindia ketiga, jadi apa itu pengertian kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili gagasan atau pikiran dari pembicara atau penulis sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Nah, ketika kita menggunakan bahasa yang bertele-tele, pemborosan kata, atau menimbulkan makna yang ganda, maka akan susah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Nah, itu bukan kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif adalah ketika kita ingin menyampaikan suatu hal A misalnya, maka yang diterima oleh pendengar atau pembaca juga A. Jadi kalau masih salah paham, itu tentunya masih tidak menerapkan unsur kalimat efektif. Salindia keempat, syarat-syarat kalimat efektif. Kalimat efektif itu yang seperti apa? Bagaimana sebuah kalimat bisa dikatakan efektif? Nah, berarti harus memenuhi 6 syarat. Berbeda ahli biasanya berbeda jumlah atau penamaan dari syarat kalimat efektif ini, tapi pada dasarnya maksudnya adalah sama. Syarat-syarat kalimat efektif yang pertama adalah kesatuan gagasan, yang kedua koherensi yang baik, 3 penekanan, 4 variasi, 5 paralelisme, dan 6 penalaran.
Salin dia kelima, kesatuan gagasan dan keseimbangan struktur bahasa yang dipakai. Syaratnya mengandung satu ide pokok. Jadi dalam satu kalimat tentunya harus hanya ada satu ide pokok. Jangan sampai dua ide pokok dan saling tidak berkaitan. Misalnya, Budi makan dan pengemis itu kasihan sekali. Nah, itu tidak sama, tidak berkaitan, berbeda ide pokok. Berbeda kalau bunyinya seperti ini. Budi tidak bisa membeli makanan karena di luar sedang hujan. Nah, itu kan dua pokok yang berbeda tapi masih dalam satu ide pokok yang sama, yaitu hari hujan sehingga Budi tidak bisa makan. Syarat kedua, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Caranya hindari kata depan sebelum subjek. Kata depan misalnya apa? Di, dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, mengenai, menurut, dan sebagainya. Di situ ada contoh, untuk mahasiswa harap tidak parkir. Nah, sebelum subjek tidak boleh ada kata depan. Di situ ada subjek mahasiswa, maka tidak boleh didahului kata depan. Seperti halnya dalam makalah atau karya ilmiah, biasanya menggunakan kalimat seperti ini. Menurut Goris Keraf misalnya, tidak boleh. Jadi, menurut ini tidak boleh mendahului subjek. Harusnya menjadi Goris Keraf menuliskan bahwa, misalnya seperti itu. Goris Keraf itu ahli ya. Goris Keraf menyatakan bahwa, nah seperti itu. C. Tidak terdapat subjek ganda. Misalnya apa? Misalnya ada contoh, buku ini saya tidak membaca. Nah, kemudian menjadi bingung. Yang subjek itu buku ini apa saya. Nah, sehingga susunannya harus diubah menjadi buku ini tidak dibaca oleh saya atau saya tidak membaca buku ini. Kalau buku ini saya tidak membaca, nah itu terdapat subjek ganda. Kemudian kata penghubung intra kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Jadi konjungsi atau kata penghubung itu ada beberapa jenis. Ada intra kalimat yaitu dalam satu kalimat atau antar kalimat yang menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Jelas perbedaannya ya, intra kalimat dalam satu kalimat, antar kalimat antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Konjungsinya berbeda. Misalnya konjungsi atau kata penghubung intra kalimat itu apa? Misalnya dan, atau, tetapi, sehingga, sedangkan. Kemudian kata penghubung antar kalimat itu misalnya apa? Namun, dengan demikian, kemudian, lalu, meskipun seperti itu, walaupun seperti itu, dan sebagainya. Di situ ada contoh, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Sehingga di situ ada kata penghubung sehingga. Sehingga itu adalah kata penghubung intra kalimat, bukan kata penghubung antar kalimat. Sehingga yang benar, kami datang agak terlambat, titiknya dihilangkan sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Atau sehingga itu kan intra kalimat, diubah menjadi kata penghubung yang antar kalimat itu apa misalnya? Kami datang agak terlambat. Dengan demikian, kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Selanjutnya, predikat tidak didahului oleh kata yang. Misalnya di situ ada contoh, sekolah kami yang terletak di depan bioskop. Predikatnya adalah terletak. Terletak ini tidak boleh didahului kata yang. Seharusnya langsung saja sekolah kami terletak di depan bioskop. Kemudian syarat selanjutnya, jangan membuat kalimat yang terlalu panjang. Seperti waktu kalian membaca surat kabar atau kalimat yang panjang, semakin panjang kalimat tersebut maka akan
semakin sulit untuk memahami maknanya. Salin dia keenam, koherensi yang baik. Mungkin ada yang belum pernah mendengar istilah koherensi. Koherensi itu apa? Koherensi itu adalah keselarasan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Pengertian lainnya, hubungan yang logis antara unsur-unsur dalam kalimat. Pengertian yang lain, koherensi adalah keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam suatu kalimat atau paragraf atau wacana. Jadi yang dimaksud di sini koherensi yang baik antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam suatu kalimat itu ada keterkaitan atau nyambung. Syaratnya, perhatikan urutan kata. Di situ ada kalimat, kerajinan tangan tersebut dibuat oleh para siswa yang berjumlah 10 jenis. Bedakan dengan yang sebelah kanan, baik kerajinan tangan yang berjumlah 10 jenis tersebut dibuat oleh para siswa. Jelas perbedaannya ada di urutan katanya. Di bagian yang tidak baik, bisa menimbulkan makna yang ganda. Bisa menimbulkan makna bahwa 10 jenis ini dipertanyakan apakah kerajinan tangannya yang 10 jenis atau siswanya yang 10 jenis. Padahal siswa itu hanya 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Maka susunan yang baik atau urutan kata ada di sebelah kanan. Tidak menyisipkan kata daripada atau tentang antara predikat dan objek. Contoh, dia meneliti daripada tumbuhan paku. Ada kata daripada di antara predikat dan objek. Predikatnya yang mana? Meneliti. Objeknya yang mana? Tumbuhan paku. Nah, jadi seharusnya langsung saja predikat kemudian objek, dia meneliti tumbuhan paku. Misalnya contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, saya akan mempresentasikan tentang kalimat efektif. Predikatnya yang mana? Mempresentasikan. Objeknya yang mana? Kalimat efektif. Apakah boleh ada kata tentang atau mengenai di antaranya? Tidak boleh. Jadi seharusnya saya akan mempresentasikan kalimat efektif. Atau kalau opsi yang lain, saya akan mempresentasikan materi tentang kalimat efektif, karena materi tentang kalimat efektifnya itu sudah masuk objek. Selanjutnya, perhatikan penggunaan kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. Di sebelah kiri ada kata banyak penjahat-penjahat. Nah, itu salah karena seharusnya banyak penjahat atau penjahat-penjahat. Mengharapkan akan belas kasihan. Seharusnya mengharapkan belas kasihan. Saling bantu-membantu, mengapa salah? Karena saling itu sudah menunjukkan keterkaitan hubungan yang secara terus-menerus, jadi saling membantu saja atau bantu-membantu saja. Salin dia ketujuh, penekanan atau ketegasan pada ide pokok kalimat. Maksudnya bagaimana? Dalam satu kalimat pasti ada ide yang ingin ditonjolkan. Nah, itu namanya penekanan. Agar ide yang ditonjolkan itu tampak atau untuk membentuk penekanan, itu caranya dengan bagaimana? Yang pertama dengan cara meletakkan kata yang ditekankan pada awal kalimat. Jadi misalnya di situ ada contoh, kami berharap pada kesempatan lain kita dapat membicarakan lagi soal ini. Jadi untuk membentuk suatu penekanan, ide pokoknya atau hal yang ingin tonjolkan itu ada di bagian awal kalimat. Di situ misalnya kami berharap, itu yang ingin ditonjolkan. Kalau yang ingin ditonjolkan itu kesempatan lain, bunyinya jadi bagaimana? Bunyinya menjadi seperti ini. Pada kesempatan lain, kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. Misalnya lagi, soal ini yang ingin ditonjolkan. Soal ini kita dapat bicarakan lagi pada kesempatan lain. Demikian harapan kami. Nah, itu jadi yang letaknya di awal itu yang ingin ditonjolkan. Itu cara pertama. Cara yang kedua,
hal yang ingin ditonjolkan atau yang ditekankan itu dilakukan pengulangan kata atau repetisi. Misalnya di situ ada contoh, keberhasilannya menyangkut keberhasilan di berbagai aspek. Nah, apa yang diulang? Kata berhasil. Berarti yang ingin ditonjolkan adalah kata berhasil dengan cara mengulang kata tersebut. Cara yang ketiga, memasukkan unsur pertentangan terhadap ide yang ingin ditonjolkan. Nah, misalnya Anda ingin menonjolkan suatu ide pokok, maka Anda cari dulu pertentangannya apa. Misalnya Anda ingin menonjolkan bahwa tempat ini bersih dan asri, maka dicari dulu unsur pertentangannya apa. Nah, unsur pertentangan dari bersih dan asri adalah kotor dan tandus. Maka bunyinya menjadi halaman rumahmu tidak kotor dan tandus tetapi bersih dan asri. Maka yang ingin ditekankan sebenarnya adalah bersih dan asri. Ditambahkan tidak kotor dan tandus agar lebih menonjol bersih dan asrinya. Paham ya? Kemudian cara selanjutnya menggunakan partikel. Ingat-ingat lagi, partikel itu bisa partikel lah, kah, tah. Nah, itu. Misalnya di situ ada kalimat, rakyatkah yang harus menanggung akibat dari ketamakan koruptor tersebut? Nah, mana yang mengandung partikel? Ya, kata rakyat. Kata rakyat ditambah dengan partikel kah. Berarti yang ingin ditonjolkan adalah kata rakyat. Syarat yang keempat, kalimat efektif salin dia 8 adalah variasi. Jadi variasi itu untuk apa? Variasi dalam kalimat efektif itu untuk menghindari kebosanan karena menggunakan kata atau pola kalimat yang monoton. Jadi kalau menggunakan kata yang itu-itu saja, struktur atau susunan kata yang itu-itu saja, pembacanya atau pendengarnya akan bosan karena sangat monoton. Jadi untuk mendapatkan variasi bisa ditempuh dengan beberapa cara. Misalnya dengan variasi sinonim kata. Misalnya saat menulis biografi seseorang, maka biasanya akan banyak kosakata-kosakata yang muncul seperti pintar dan sukses. Nah, ketika biografi tersebut hanya mengulang kata pintar dan sukses saja dalam satu buku itu, maka akan menimbulkan kebosanan. Maka carilah sinonim yang lain. Apakah itu pandai, cerdas, berbakat, berprestasi, cakap, terampil, dan lain-lain yang maknanya masih saling berkaitan. Kemudian variasi dengan panjang pendeknya kalimat. Jadi jangan membuat kalimat yang seluruhnya kalimat pendek atau membuat kalimat dalam satu bacaan semuanya kalimat panjang. Divariasikan, ada kalimat yang panjang, ada kalimat yang pendek. Kalimat yang seluruhnya pendek itu misalnya pengalaman kalian pasti pernah ya membuat karangan waktu SD. Kemudian kalian membuat berlibur ke rumah nenek. Itu biasanya seperti itu. Berlibur ke rumah nenek. Kami berlibur ke rumah nenek, titik. Kami berangkat pukul 10 pagi, titik. Kami berhenti di SPBU, titik. Sampai di sana pukul 1 siang, titik. Setelah itu kami makan siang, titik. Setelah makan siang kami bermain ke sawah, titik. Setelah bermain ke sawah kami mandi sore, titik. Nah, itu kan seluruhnya menggunakan kalimat yang pendek. Maka pembacanya akan bosan. Variasi penggunaan bentuk me dan di dalam kata kerja ya. Jadi misalnya kalian membaca novel yang seluruhnya menggunakan imbuhan dalam kata kerja itu me semua. Membantu, menyayangi, mencintai, menghargai, memesan, melakukan. Nah, semuanya menggunakan imbuhan me. Nah, itu akan menimbulkan kebosanan. Maka bisa ditempuh dengan cara variasikan bentuk me dan di.
Misalnya di situ ada contoh, memang cukup mengendorkan semangat apabila melihat keadaan di NTT yang masih tertinggal meskipun pemerintah sudah membangun banyak fasilitas. Nah, itu kan semuanya bentuk me. Padahal bisa saja divariasikan dengan bentuk di. Misalnya, memang cukup mengendorkan semangat apabila melihat keadaan di NTT yang masih tertinggal meskipun banyak fasilitas sudah dibangun oleh pemerintah. Kemudian, variasi dengan mengubah posisi dalam kalimat. Mengubah posisi atau pola. Jadi tidak harus polanya SPOK semuanya dalam satu novel, dalam suatu buku pengetahuan, dalam suatu makalah semuanya menggunakan pola SPOK. Maka pembaca atau pendengarnya akan bosan. Bisa saja divariasikan polanya menjadi pola yang lain. Salindia 9, paralelisme atau kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Jadi ini adalah syarat yang paling rumit, yaitu bentuk kata dari fungsinya, misalnya sebagai kata kerja atau kata benda atau kata sifat. Nah, untuk memahami syarat satu ini, maka kalian harus hafal dulu yang mana kata kerja, yang mana kata benda, dan yang mana kata sifat. Nah, kalau ingin mengecek, silahkan cek di KBBI. Kalau kata kerja itu biasanya ditandai dengan V ya, dari verb. Kemudian kata benda itu biasanya diberi tanda N yang artinya nomina. Kemudian misalnya kata sifat itu diberi tanda dalam kurung A yang artinya adjektiva. Jadi silahkan cek di kamus, satu kata misalnya bekerja itu kata kerja, kemudian pekerjaan itu kata benda. Nah, itu dari kata dasar yang sama yaitu kerja, tapi ketika sudah mendapat imbuhan itu bisa berubah dari kata kerja menjadi kata benda. Nah, jadi paralelisme atau kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat ketika kalimat itu mengandung suatu perincian. Nah, perincian-perincian itu harus dalam bentuk yang sama. Kalau satu kata kerja, semuanya harus kata kerja. Kalau satu kata benda, semuanya juga harus kata benda. Saya akan memberikan contoh yang di sebelah kiri ya di bagian tidak benar. Tahap terakhir dari penyelesaian gedung ini adalah pengecatan seluruh temboknya, memasang penerangan, pengujian dalam sistem pembagian air, dan tata ruangnya diatur. Nah, di situ kan ada beberapa perincian, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 perincian. Di situ ada kata penyelesaian. Nah, penyelesaian itu kata kerja atau benda? Kata benda. Kemudian ada pengecatan. Silahkan dicek kalau tidak percaya ya di KBBI. Pengecatan itu kata kerja atau kata benda? Kata benda. Memasang itu kata kerja apa kata benda? Kata kerja. Pengujian itu kata kerja apa kata benda? Kata benda. Diatur itu kata kerja apa kata benda? Kata kerja. Nah, di situ kan selang-seling ada kata kerja, ada kata benda dalam satu perincian. Tidak boleh, seharusnya semua bentuknya disamakan. Misalnya di bagian kanan, bagian yang benar, tahap terakhir dari penyelesaian gedung ini adalah pengecatan seluruh temboknya, pemasangan penerangan, pengujian dalam sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruangnya. Semuanya menggunakan bentuk kata yang sama, yaitu kata benda. Nah, coba diubah menjadi semuanya kata kerja. Tahap terakhir untuk menyelesaikan gedung ini adalah dari tadi kan penyelesaian, diubah menjadi kata kerja menjadi menyelesaikan. Mengecat seluruh temboknya, memasang penerangan, menguji sistem pembagian air, dan mengatur tata ruangnya. Salin dia ke-10, penalaran atau logika.
Jadi, dalam kalimat efektif itu harus menggunakan nalar atau logika. Pada kehidupan sehari-hari, terkadang kita tidak sadar untuk menggunakan kalimat yang tidak sesuai nalar atau tidak logis, tidak sesuai dengan logika, tapi sering digunakan. Karena sering digunakan menjadi kebiasaan, tapi kebiasaan itu tidak selalu benar. Kebiasaan bisa saja salah. Oleh karena itu, silakan didengarkan. Misalnya di sini ada contoh. Secara umum, pendekatan kultural lebih optimis daripada kedua pendekatan sebelumnya. Nah, mana yang membuat tidak logis? Di situ ada kata lebih optimis. Nah, sedangkan lebih optimis itu optimis adalah sifat manusia. Sedangkan lebih optimis di situ dilekatkan pada pendekatan kultural, bukan manusia. Maka seharusnya diubah menjadi secara umum pendekatan kultural lebih efektif atau efisien daripada kedua pendekatan sebelumnya. Di situ ada contoh, kalau ada yang ditanyakan silakan. Nah, ini sering disebut oleh pemakalah, kalau ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan berarti kan persoalan yang ditanyakan, kemudian dipersilahkan. Padahal yang dipersilahkan itu harusnya orangnya atau orang yang bertanya. Maka bentuknya diubah menjadi kalau ada yang bertanya silahkan. Kemudian contoh selanjutnya, HUT RI ke-72. Ini sering sekali digunakan, juga tercantum di baliho-baliho. Ini salah. Mengapa? Urutannya seharusnya HUT RI ke-72, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72, itu seolah-olah Republik Indonesia jumlahnya 72. Padahal Republik Indonesia itu kan hanya satu. Dan di situ seolah-olah ada 72 Republik Indonesia, dan yang ulang tahun itu adalah Republik Indonesia yang si 72 ini. Maka seharusnya hari ulang tahun ke-72 Republik Indonesia. Urutannya berubah. Yang saya temukan di toilet-toilet itu sering sekali ada tulisan dilarang membuang apapun ke dalam kloset. Nah, kalau di nalar atau di logika, apakah sesuai logika kita tidak boleh membuang apapun ke dalam kloset? Padahal kita membuang urin atau kotoran kita di dalam sana. Nah, kalau kita tidak membuang ke dalam kloset, kemudian kita membuang urin di mana? Nah, maka bisa diubah menjadi dilarang membuang sampah. Nah, apakah dilarang membuang tisu atau dilarang membuang pembalut ke dalam kloset? Jadi kalimat efektif itu harus logis. Sering juga waktu dan tempat kami persilakan itu sering disebut oleh MC ya atau pembawa acara. Waktu dan tempat tidak bisa dipersilahkan. Yang bisa dipersilahkan adalah orang yang berperan sebagai pemateri, misalnya disebut saja langsung orangnya. Dr. Herman Waluyo dipersilahkan. Salin dia 11, kehematan, yaitu hemat menggunakan kata, frasa, atau yang dianggap tidak perlu. Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu menghilangkan pengulangan subjek. Jadi jangan menggunakan subjek diulang-ulang yang sama. Bukan maksudnya diubah subjeknya, tapi bisa menggunakan kata ganti. Misalnya ada kalimat seperti ini dalam suatu novel. Andi telah menyatakan cintanya pada Risa. Andi menanti jawaban dari Risa, apakah Andi akan ditolak, apakah Andi akan diterima. Andi gelisah dalam tidurnya. Andi selalu bermimpi ditolak oleh Risa. Nah, itu kan Andi terus, maka akan menimbulkan kebosanan dan tidak hemat. Bisa saja diubah menjadi kata ganti dia, lelaki itu, orang itu. Nah, itu jadi tidak mengulang-ulang subjek yang sama, Andi terus. Atau mengulang tempat yang sama, misalnya di Yayan Salatiga. Nah, kan bisa menggunakan kata ganti di sana atau tempat itu atau universitas itu. Yang selanjutnya menghilangkan pemakaian superordinat
pada hiponimi kalimat. Tentunya kalian masih ingat ya dengan hipernim dan hiponim. Hipernim itu kalimat kata umum, hiponim itu kata khusus. Kata hipernimnya hewan, kata hiponimnya kucing, anjing. Nah, jadi ketika kalian sudah menyebut hiponimnya, jangan menyebut hipernimnya. Misalnya, jadi superordinat itu sama dengan hipernim ya, kemudian subordinat itu sama dengan hiponim. Hiponim sama dengan subordinat, superordinat sama dengan hipernim. Kata merah sudah mencakup warna, kata pipit sudah mencakup burung. Misalnya, ia memakai baju warna merah. Merah itu kan sudah pasti warna, jadi langsung saja ia memakai baju merah. Misalnya saja, ia memelihara hewan kucing. Itu kan pemborosan kata hewan. Silahkan saja langsung, ia memelihara kucing. Selanjutnya, menghilangkan pleonasme pada satu kalimat. Nah, kalau ini digunakan pada karya sastra wajar ya. Jadi kalau karya sastra itu memang kadang tidak efektif, tapi tidak efektifnya itu bukan karena menggunakan kiasan-kiasan, tapi tidak efektifnya itu sering menggunakan pleonasme atau majas-majas. Hanya struktur atau pola kalimatnya harus tetap efektif. Naik itu pasti ke atas, turun itu pasti ke bawah, hanya dan saja itu sama, gunakan saja salah satu. Sejak dan dari, gunakan saja salah satu. Sebab karena, gunakan saja salah satu. Saya maju ke depan. Nah, maju ya pasti ke depan. Saya maju di kelas. Nah, misalnya saja seperti itu. Tidak menjamakkan kata yang berbentuk jamak. Beberapa itu sudah lebih dari satu, jadi tambahkan saja orang, bukan beberapa orang-orang. Para tamu-tamu, para itu sudah lebih dari satu. Tamu-tamu tidak usah diulang, para tamu atau tamu-tamu saja. Hadirin itu sudah mencakup lebih dari satu orang, jadi langsung saja hadirin, tidak usah ditambah para. Kemudian kecermatan atau kalimat tidak menimbulkan tafsiran ganda. Susunan kata atau penggunaan kata depan, kata penghubung itu bisa mempengaruhi apakah kalimat tersebut membuat artinya ambigu atau memiliki makna yang ganda atau tafsiran ganda. Di situ ada kalimat mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, kemudian timbul pertanyaan, yang terkenalnya ini mahasiswanya apa perguruan tingginya? Nah, kalau yang dimaksud mahasiswanya yang terkenal, maka mahasiswa yang terkenal dari perguruan tinggi itu menerima hadiah. Kalau maksudnya perguruan tinggi yang terkenalnya itu perguruan tingginya, maka mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Salin dia 12 sebagai latihan, ada kalimat yang tidak efektif dari nomor 1 sampai dengan nomor 11. Silakan dianalisis itu kesalahannya apa dan perbaikannya seperti apa. Sebagai latihan saja. Salin dia ke-13, demikian penjelasan materi kalimat efektif. Silahkan dipelajari, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika mengobrol dengan teman, ketika sedang melakukan rapat, ketika berpendapat, ketika menyusun karya ilmiah atau membuat tugas berupa makalah, menerapkan syarat-syarat kalimat efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.